Terapi Anies jelang umumkan cawapres. Taktik jitu Anies memadukan konsep high politik antara naik haji dan umumkan cawapres menarik untuk dicermati sebagai sebuah momentum pilihan dalam umumkan cawapres yang selama ini terkesan diulur-ulur seperti menggunakan strategi hit and run dalam dunia tinju, dapat melelahkan lawan politiknya untuk menanti langkah-langkah Anies yang sulit terbaca dalam beberapa bulan belakangan ini. Mengapa demikian yang dilakukan Anies? Publik mereka-reka bayangan cawapres Anies. Artinya, Anies ingin tahu cara rakyat memandang politik pilpres. Apakah tetap fokus ke Anies sekaligus membaca perkembangan tokoh potensial sebagai cawapres dengan teori pengendapan menanti dengan penuh kesabaran dalam kekeruhan politik capres. Pembelajaran penting Anies dalam mengumumkan cawapresnya setelah pulang dari haji tentu saja menuai pro kontra. Justru disitulah menariknya strategi Anies memadukan urusan dunia dan akhirat. Tidak dipisahkan sebagai rangkaian spiritual seorang calon pemimpin Indonesia beragama Muslim yang baik. Secara politik sebagai pembeda dirinya dengan calon-calon lainnya yang masih belum juga memberikan tanda-tanda cawapres. Baik tempat dan waktunya, Anies menang selangkah membangun energi politik dalam memilih momentum cawapres. Mengapa Anies memilih momentum setelah pulang dari ibadah haji umumkan cawapresnya? Dalam politik yang serba tidak menentu, langkah politik selalu memberikan kejutan-kejutan. Perlu diimbangi dengan menggunakan strategi terukur, yakni momentum, dan Anies telah memilih usai naik haji umumkan cawapres. Namun, siapakah sosok yang diinginkan Anies dan disetujui partai pengusungnya? Lihat dan tunggu dari koalisi lain sampai saat ini telah berupaya melakukan moving politik dengan cara melempar wacana cawapres. Namun yang aktif terlihat cawapresnya mendekatkan diri bergerilya mau dicawapreskan seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Muhaimin, juga Airlangga kepada Prabowo dan Ganjar. Namun beda dengan Anies yang lebih melakukan pendekatan strategi, yaitu diberi kebebasan menentukan cawapresnya oleh partai pengusung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Walau mereka pun mengusulkan kader terbaiknya, namun tetap berpulang ke Anies. Ganjar sendiri sepertinya harus menunggu pasangan yang ditentukan Megawati, sehingga ruang untuk menentukan cawapres tidak dimiliki Ganjar. Dan itu mempengaruhi psikologis Ganjar dalam bertarung kelak di Pilpres. Adapun Prabowo dipusingkan dengan cawapres yang harus dikompromikan dengan partai lain yang tersisa seperti PKB, Golkar, PAN, dan semuanya bisa jadi rentan jika Prabowo tidak cermat dalam mengelola konflik kepentingan tiga partai tersebut dalam memilih cawapres. Anies melihat ada problem psikologis pada dua lawan tandingnya sehingga ia terlihat lebih percaya diri daripada Ganjar dan Prabowo menghadapi Pilpres, terutama menentukan cawapres yang diberikan kemerdekaan penuh oleh partai pengusungnya. Ini laksana mesin turbo yang siap berlari lebih kencang. Dalam kompetisi Pilpres tinggal bagaimana cara Anies mengendalikannya mencapai tujuan pemenangan bersama para relawannya yang beratus-ratus kelompok baik lokal maupun bersifat nasional. Tumbuh bagai jamur di musim hujan, menambah daya gedor Anies di lapangan.
Dalam beberapa hari ke depan, rombongan jamaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air, termasuk Anies. Siapakah nama yang akan disebutkan Anies? Sebagaimana penjelasan jubirnya, nama cawapres Anies telah berada di kantongnya. Tinggal ditunggu saja. Siapa tahu nama itu ada hubungan famili dengan Anda semua. Dikawal, Masya Allah, beliau tuh. Ini Pak Anies, Masya Allah, dikawal. Dan ini keluarga-keluarga Pak Anies beliau, Masya Allah tuh. Dikawal Pak Anies, Masya Allah. Masya Allah, inilah sosok beliau. Ya, Masya Allah. Keluarga-keluarga Pak Anies, Masya Allah. Di Ustadz ini Masya Allah dari Dream Tour ya kan? Dream Tour insya Allah. Pak Anies berarti ikut travel Dream Tour? Oh, jadi beliau diundang sama kerajaan. Klarifikasi, beliau diundang sama kerajaan. Jadi yang memfasilitasi untuk jalannya itu Dream Tour. Tapi beliau diundang sama kerajaan. Jadi beliau diundang kerajaan, tapi yang memfasilitasi di Mekah, Madinah semuanya dari Dream Tour. Itu fasilitasnya juga fasilitasnya. Oh, fasilitasnya kerajaan. Keluarga beliau atau tim beliau Dream Tour yang menghandle. Masya Allah, luar biasa, keren. Keamanan di hotel atau di mana? Jadi kami di hotel. Pak Anies dijaga 24 jam. 24 jam. Baret Merah yang jaga. Askari lah, tentara ya. Masya Allah tuh, sampai makan kita lihat dijaga sama yang Baret Merah, luar biasa. Dan tim-timnya Masya Allah kita lihat. Masya Allah, luar biasa. Dijaga langsung, dijaga ketat. Untuk pintunya, jadi orang yang mau beli-beli gak boleh nih. Sekarang Masya Allah dikawal ketat. Ini mobil-mobil yang awal banyak ditutup jalannya semuanya. Lihat, semuanya ditutup. Dijaga langsung. Jadi kita bisa simpulkan Pak Anies ini dengan dihormatinya dan dijaganya Pak Anies di Arab Saudi ini, Masya Allah, kita gak usah jawab lah, kita bisa berpikir sendirilah. Insya Allah Pak Anies 2024 untuk capres yang 2024, kita jawabannya ada di sini aja lah. Oke teman-teman.